Sukarela berkorban, berjuang dalam satu barisan. Di sini bukan tempat burung malas atau mereka yang biasa tidur pulas. Di sini tempatnya para pejuang yang berjuang dengan keikhlasan. Solidarity. Tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari berebut kembali. FSPMI, 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 Partai Buruh, Partai Buruh. Banyak hal yang sudah kita diskusikan, banyak hal yang sudah kita dengarkan. Tentu kita berharap tidak berhenti sampai di sini. Ulang-ulang setiap datang ke kota perjuangan. Nih, catat nih omongan saya nih. Andaikan Allah takdirkan, andaikan Tuhan berkehendak dengan kun fayakun, Partai Buruh lolos dalam parliamentary threshold. Amin. Kota ini adalah Gdańsknya Polandia. Apa itu Gdańsk? Gdańsk sebuah kota pelabuhan di Polandia. Kejatuhan rezim komunis di Polandia kemudian direspon oleh kaum buruh. Jadi serikat buruh terbesar di Polandia itu adalah serikat buruh pelabuhan. Karena dia serikat buruh terbesar, serikat buruh pelabuhan, maka kota pelabuhan yang mewarnai Polandia itu nama satu kota namanya Gdańsk. Apa bedanya dengan Bekasi? Kau catat dari 56,4 juta buruh formal itu 56,4 juta menurut BPS. Buruh formal yang paling besar jumlahnya dan jumlah pabriknya terbesar di Indonesia, bahkan tidak di Indonesia. Catatan BPS, Bekasi adalah kota industri terbesar di Asia Tenggara. Tidak ada bedanya dengan Gdańsk. Saya lahir di kota ini sebagai jejak langkah sejarah pergerakan di Serikat Buruh. Kantor itu SPSI namanya, dulu SPLN. Di sekarang kantor wali kota ya, kalau nggak salah, kantor wali kota Bekasi. Seberangnya itu ada kantor Dewan Pimpinan Cabang SPSI. Disitulah saya lahir. Pabrik yang membesarkan saya dulu namanya Fotobuki Elektronik Indonesia. Sekarang menjadi PHC Indonesia, Panasonic Healthcare Indonesia. Sekarang ketua serikat PUK-nya adalah Isnaini, sekjennya Kornas Garbaneta, ada di MM 2001. Napas saya adalah Bekasi, darah saya adalah Bekasi. Saya Allah jadikan seperti ini karena buruh Bekasi. Orang mengenal seorang Said Iqbal sebagai presiden Partai Buruh, sebelumnya presiden FSPMI, sebelumnya presiden KSPI, dan kalau orang bertanya dari dunia internasional datang ke Asia Tenggara, yang pertama dicari adalah seorang Said Iqbal. Saya adalah darahnya Bekasi. Saya nafasnya Bekasi. Saya ada ruhnya Bekasi. Saya cerita ini bukan ingin ujub atau membangga-banggakan diri. Justru saya ingin membangkitkan sejarah tentang ruh pergerakan buruh Indonesia. Orang mencari model atau role gerakan buruh yang paling aktif di Asia Pasifik, selalu telunjuknya dan matanya mengarah ke Indonesia. Dan kalau bicara Indonesia, orang akan selalu bicara tentang FSPMI. Dan kalau orang bicara tentang FSPMI seperti Polandia,
dia akan bicara Lech Walesa dengan Gdansk. Dan hari ini, andaikan Allah izinkan partai buruh lolos, maka Bekasi adalah kota perjuangan yang akan merubah. Tahu contoh nih, Bekasi yang akan merubah Indonesia. Bekasi akan menebarkan tentang sebagaimana cerita para buruh-buruhnya yang berjuang. Pada waktu itu orang takut mengatakan upah layak. Bekasi sudah bergerak keluar dari pabrik-pabrik. Orang waktu itu tabu dengan aksi-aksi. Bekasi memilih jalan aksi untuk memperjuangkan hak-hak buruhnya. Orang waktu itu penuh dengan ketakutan bahwa aksi akan terjadi PHK di mana-mana. Tapi buruh Bekasi memilih jalan yang ditakuti orang-orang itu. Dan akhirnya kalau kita boleh mencatat beberapa hasil perjuangan kawan-kawan Bekasi, dari kota inilah lahir yang namanya upah minimum sektoral. Dari kota ini juga lah yang lahir kita bangun komite aksi jaminan sosial, dan setiap rakyat Indonesia, tak ada satupun rakyat Indonesia yang tidak mendapatkan BPJS. Tidak ada satupun rakyat Indonesia yang sekarang ditolak di rumah sakit ketika dia datang membawa sebuah kartu. Kalaulah dia miskin dan tidak mampu, maka negara kita paksa. Kita paksa negara, kau tahu itu. Bukan dengan tiba-tiba negara sukarela membayar itu. Kita paksa melalui APBN, dia keluarin namanya dana PBI, penerima bantuan iuran. Kau pikir datang karena seorang Presiden SBY atau Presiden Jokowi yang memberi pada rakyat? No! Kau buruh Bekasi berjuang untuk lahirnya Bekasi. Setiap kemenangan, sirah-sirah Nabawiyah atau kisah-kisah Rasul-Rasul pengikut Yesus, ataupun kisah-kisah Siddhartha Gautama, atau apapun kisah dalam agama yang kau yakini, selalu kemenangan, keberhasilan, dan perubahan satu kaum dimulai dengan kemenangan-kemenangan kecil. Tetapi di balik kemenangan-kemenangan kecil selalu ada penderitaan-penderitaan dan kekalahan-kekalahan yang menguji kita. Apakah kita tetap yakin dengan jalan yang kita pilih, atau kita menghindar terhadap jalan yang kita pilih. Bekasi telah meneguhkan hatinya. Kaum buruh di Bekasi telah meneguhkan jiwanya, telah meluruskan pandangannya, telah mengayunkan langkahnya. Tak lekang oleh zaman, tak panas oleh mentari, tak boleh basah oleh hujan. Kita setidak-tidaknya FSP, jalan yang telah kita pilih dari mulai kongres pertama tahun 1999 6 Februari di Garut adalah jalan aksi. Kita keluarkan buruh-buruh yang sedang bekerja atas nama konstitusi, dibenarkan untuk keluar tidak bekerja, tidak memenuhi jam kerja. Atas nama konstitusi kita keluarkan anggota-anggota kita dari pintu-pintu pabrik untuk memastikan bahwa ketika kaum buruh dia berbaris rapat, dia menyuarakan suaranya secara bersama-sama, tak ada satupun kekuatan yang bisa melawan. Karena kau adalah raksasa yang sedang. Tunjukkan pada saya satu perjuangan di Republik ini tanpa aksi. Ubah kita tanpa aksi. Jaminan kesehatan seluruh rakyat bisa dinikmati dengan BPJS karena aksi. JHT kemarin karena aksi. PKB yang kita bikin karena aksi. Kau pikir manajemen-manajemenmu itu takut padamu? Sudah takut. Kau pikir dia nggak takut makamu? Karena apa? Ada satu nama, FSPN. Dan kau tahu, kita sudah meneguhkan hati kita dari awal. Yang membedakan kita dengan serikat-serikat lain, ingin memberikan warna, aksi adalah jalan pilihan. Dan Bekasi adalah ruhnya, Gdansknya. Kalau di Brazil Lula da Silva jadi presiden Brazil, mendirikan Partai Buruh Libertadores, partai buruhnya Brazil. Lula menyerahkan, kalau Anda nonton film The End of Democracy, Lula memilih jalan aksi. Lula mengatakan mereka meminta kita jam kerja yang panjang,
Mereka selalu mengatakan dengan jam kerja yang panjang, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan-keuntungan. Lula berpidato kemudian juga mengatakan, mereka selalu mengatakan pada kita bahwa dengan profit-profit itu dia akan memberi kita kesejahteraan. Tapi Lula bilang, no, tidak mungkin. Jalan yang kita pilih adalah pemonggokan, aksi, demonstrasi untuk mendapatkan kesejahteraan kaum. Pidato Lula menggugah semua buruh di namanya kota Brasilia. Jadi Bekasinya Brazil itu namanya Brasilia. Bekasinya Polandia namanya Gdansk. Bekasinya Venezuela namanya Caracas. Bekasinya Australia namanya adalah Sydney. Selalu ada satu kota kecil, selalu kota industri, di mana kalangan kelas pekerja, we are the working class, dia bangkit melawan kelas modal. Sudah lama kita tertidur. Perjuangan-perjuangan aksi mungkin cara Tuhan, mungkin ini jalan Allah untuk mengasah kita supaya lebih kuat ketika kita mempersiapkan satu langkah alat perjuangan yang lebih besar yang kita sebut partai politik. Aksi-aksi yang dilakukan oleh kawan-kawan FSPI, kawan-kawan KSPI, ada KEP, ada SPN, ada ASPEK, dan lain-lain. Mungkin itu cara Tuhan ingin menguji dan mengasah kita. Kalah menang bukan ukuran, tapi keyakinan terhadap cita-cita bahwa kita harus merubah. Hari ini kita kalah total. 3 tahun berturut-turut kau tidak naik upah. 3 tahun berturut-turut tidak naik upah. Tapi kalau kau tak berani kumpul di sini, tak berani kita bersatu untuk menentukan langkah kita ke depan, percaya mas saya, pasti tahun depan tidak naik upah. Oh Bung Iqbal, Aisin bisa, Musasi bisa, Epson bisa, Gunung Garuda. Ya kalau gitu kau keluar dari SPMI sendiri-sendiri. Saya mau tanya, bisa apa enggak? Pasti enggak bisa. Kau tinggalkan yang kecil-kecil itu. Kau tinggalkan yang tidak mendapatkan kenaikan upah hanya karena mereka PUK kecil. Kau kuat karena ada satu nama yang namanya FSPMI. Apa itu F? Federasi. Kalau kau kuat, ayo tes Gunung Garuda keluar dari SPMI. Silakan berjuang. Ayo berani bertarung sama saya. Saya udah kenyang asam garam. Bersama almarhum Pak Tamrin, almarhum Pak Endang Tamrin, Pak Mahmud Komarudin dan yang lain, semoga Allah terima di dalam surganya. Saya satu-satunya saksi mata pendiri organisasi. Asam garamnya, nangis dan darah. Dalam kasus Gunung Garuda kan itu darah itu didirikan oleh Taufik dan kawan-kawan. Saya tes siapa yang paling top di sini. Epson keluar dari SPMI. Ayo uji, bisa nggak dia sekuat ini? Saya berani bertaruh kau nggak ada apa-apa. Karena kita bersama, karena kita taat pada sami'na wa ata'na. Wahai pemimpin, kaulah yang akan memberi jalan kami. Dia gugur sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Ketika pemimpinnya itu khianat, ketika saya khianat, kau boleh tinggal saya. Ketika Bung Riden, Bung Rosyad khianat, kau boleh tinggal saya. Tapi selama pemimpin tidak khianat, dipilih dalam proses demokrasi yang kita bangun sendiri, yang kita yakin itulah cara kita, itulah jalan yang kita pilih, maka kau harus taat. Udah selesai pandemi, gak usah pakai masker. Tapi kalau mau pakai masker boleh, bagus. Udah endemi, seluruh dunia tuh udah endemi. Virus itu tidak mungkin hilang. Dalam ilmu kesehatan, virus itu dia akan mati kalau nggak ada inang. Inang itu tempat dia hidup, tempat dia nempel. Ya dalam kasus COVID ya berarti di tenggorokan dan paru-paru. Dalam kasus influenza, flu atau batuk ya di tenggorokan. Jadi kalau inangnya mati, virus mati. Tapi virus itu memang hukum Allah, sunatullah, hukum Tuhan. Dia nggak akan pernah mati. Yang ada terjadi endemi. Pandemi waktu itu karena kita belum vaksin. Nah sekarang udah vaksin 2 kali. Bahkan mungkin kawan-kawan udah ada yang booster. Kok nggak percaya? Kalau gitu buat apa vaksin? Ya kan? Buat apa vaksin kalau begitu? Saya udah diundang dalam rapat-rapat ILO Governing Body di Geneva.
di situ disampaikan dalam suratnya nggak usah nggak usah pakai masker, nggak usah antigen, nggak usah PCR, nggak ada karantina. Kenapa di Indonesia masih? Dan kalau ada perusahaan-perusahaan yang menyangkut-nyangkuti kamu seperti itu, lawan. Kalau nggak balikin, mana aturan bahwa kalau ikut aksi ada antigen? Ini PUK aja tak. Malu kau dengan mahasiswa kemarin itu kau lihat. Saya mau tanya sama kamu semua, apa yang didapat mahasiswa? Bertaruh nyawa loh mereka. Ada mereka menikmati kenaikan upah minimum? No, nggak ada. Ada mereka dapat jaminan kesehatan? Nggak ada, karena mereka belum kerja. Dia aja berani bertaruh nyawa untuk perubahan nasib kaum buruh. Harusnya seluruh dunia yang bergerak itu adalah buruh yang ini. Ada bilang kalau perpanjangan masa jabatan presiden dilakukan dan dipaksakan untuk 3 periode, itu adalah pembajakan konstitusi. Orang belum berani ngomong itu. Dan apa yang saya bilang? People power. Bahaya saudara. Konstitusi seenaknya presiden bisa merubah. In case presiden itu baik. Anda bisa bayangkan kalau kita ketemu presiden yang bengis nanti, ada contoh bahwa konstitusi bisa dirubah hanya untuk jabatannya, apa yang terjadi? Nggak bisa, diktatorian, otoritarian. Dan pertama yang terjadi ketika diktatorian dalam sebuah kepemimpinan, siapa yang paling menderita? Buruh. Dia akan bikin upah murah, dia akan bikin limitasi jaminan sosial, PHK dipermudah, akses pengusaha dipermudah, akses buruh untuk mendapatkan pekerjaan dipersulit. Diktatorial itu cirinya begitu. Jadi ketika konstitusi mau dirubah, Partai Buruh, KSPI, FSPMI yang bersuara. Syukur alhamdulillah, mahasiswa merespon. Dan kau lihat malu kamu satu hotel berpindah-pindah. Itu nggak pernah dalam sejarah pembahasan undang-undang sekacau itu. Digerbek sama kawan-kawan Tangerang atas perintah Bung Ridwan, kabur dia dari hotel Bandara Sheraton, pindah kemana. Hari libur pun dikejar tayang. Tapi Tuhan jangan lo lawan. Kun fayakun, ya mujibas sa'ilin. Ya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub. Wahai Tuhan, dialah yang membolak-balikan hati manusia. Siapa yang bisa lawan dia dengan kun jadi, kun fayakun, jadilah. Kalah Omnibus Law, dia bilang, kamu ceritakan juga kemenangan kita. Dan lagi-lagi kenapa? Aksi. Emang kau pikir Bung Andi Gani dan saya diajak, Bung Ridwan juga ikut waktu itu ketemu dengan Mahkamah Konstitusi karena kita nggak aksi, karena hebatnya kita? Tidak. Karena kita bilang kalau disahkan kita kalah dalam MK, kami nggak tanggung jawab. Jutaan buruh akan bergerak. Kasus 8 Oktober 2021, 122 kota kabupaten lumpuh. Ada yang bakar-bakaran. Bahkan saya pergi ke Lampung, itu jendela DPRD habis semua. 122 kota luluh lantak. Itu kalau Bung Andi Gani dan saya perintahkan lanjutin mogok, mungkin lebih dahsyat dari 98. Karena mahasiswa udah turun. Dia takut. Kemarin dia pikir saya perintahin turun buruh. Saya waktu itu masih mempertimbangkan kalau semuanya turun total, media tuh ya, media kalau naik terus, tiba-tiba hilang. Akhirnya kita gelagapan, isu kita hilang. Si DPR jalan aja. Itu 8 Oktober 2021, pelajaran berharga. Ketika buruh menggerakkan secara resmi ya, kan kita resmi. Saya pidato di YouTube itu. Pidato di YouTube saya kan tersebar kemana-mana. Kami semua nih macam-macam, KSPI, KSPSI, semua federasi-federasi, ada SPMI dan sebagainya. Kita nyatakan kami yang bertanggung jawab. Itu kalau nggak direm tanggal 9, kekuatan buruh itu luar biasa. Bahkan bisa goyang politik. Karena buruh itu kalau dia udah bergerak nggak ada yang rem. Karena dia ingat upahnya murah. Ya kalau kemarin masih mending Ade Armando yang digebukin sama mama itu kan. Masih mending itu. Adanya Kapolri dulu. Ya masih mending. Tapi kalau buruh kalau dia udah gerak, dia hanya mikir
upah gue waktu itu dibikin murah. Gue capek-capek kerja, gue nggak naik upah. Gue pulang susu anak gue belum kebeli. Gue dipecat seenaknya. Pesangon gue nggak dibayar. Kalaupun gue pesangon dibayar hanya setengah kali aturan. Buruh itu pikirannya itu. Dan kalau buruh bergerak beda dengan mahasiswa. Kalau mahasiswa bergerak, dia setelah itu pulang udah selesai. Kalau buruh bergerak karena itu nyangkut perutnya, dia gerak terus. Asal ada pemimpin yang berani. Tapi kita berkeyakinan jalan kekerasan belum perlu kita ambil, maka kita memilih ke MK. Dan Tuhan Allah yang membolak-balikan hati manusia. Hakim MK 5-4. Asal kamu tahu, saya dengan Bung Andi Gani itu menghadap. Pertarungannya sudah kita kalah 4-5. Satu hari sebelum itu diputuskan, wallahu a'lam bishawab. Doa kita. Saya tuh kalau habis subuh, ini bukan mau ujub ya. Saya minta berharap Anda juga melakukan itu. Habis subuh itu jangan langsung pulang. Kalau nggak ada jam kerja, minimal Sabtu Minggu. Kalau saya setiap hari sampai jam 6 atau setengah 6. Itu doa-doa yang paling mustajabat. Atau di tengah malam kalau Anda tahajud. Apapun agamamu lakukan sesuai keyakinan. Kita angkat tangan kita. Wahai Allah, dialah yang maha pembolak-balik hati manusia. Bolak-balikkanlah para hakim konstitusi agar dia memutuskan kemenangan bagi kaum buruh dan orang-orang kecil dalam memperjuangkan agar Omnibus Law itu dibalik satu hari. Tadinya 45 jadi 54. Makanya SPMI enggak, kita tuh udah meneguhkan hati. Kalah bukan ukuran untuk kita terus tertindas. Bahkan 2000 berapa yang kita dianiaya itu di kekerasan tahun 2000 berapa? 2015. 2018. Yang si Asep itu loh, Asep 2013 kalau nggak salah. Ya 2013. Mogok nasional kedua. Mogok nasional kedua. Yang di situ di kampak kepalanya ya. Siapa namanya? Nurdin. Ya, Jawa BK. Kemudian ada yang di sini punggungnya dipukul, ada yang ditusuk, dibeset sini ada 18 cm. Kau pikir SPMI nyerah? No. Kamu mungkin nggak ngalamin sebagian. Ada masa-masa air mata dan darah itu tumpah. Kau pikir SPMI nyerah? Tidak. Kau pikir SPMI tidak melakukan aksi? Lebih keras. Lebih keras. Kita tetap perintahkan, instruksikan. Dan syukur alhamdulillah kau taat. Saminah wa ta'ah. Kita keluarkan dari pabrik-pabrik. Karena aksi adalah ideologi. Nah, ini. Bagi FSPMI, bagi KSPI, dan insya Allah Partai Buruh, aksi adalah ideologi. Aksi adalah jalan yang kita pilih. Aksi adalah kemenangan-kemenangan tertunda yang ingin kita petik agar rakyat dan buruh menjadi sejahtera bersama kita. Camkan. Aksi adalah ideologi bagi upah adalah ideologi bagi FSPM. Jaminan sosial adalah ideologi bagi FSPM, KSPI. Itulah mengapa kemudian Partai Buruh dia memilih jalan tujuannya welfare state, negara sejahtera. Apa itu negara sejahtera, Bung Iqbal? Negara sejahtera mengandung 3 prinsip. Prinsip pertama, kesetaraan kesempatan. Bahasa gampangnya, lo boleh kaya, gua nggak boleh miskin. Nah itu aja. Lo boleh kaya, tapi gua nggak boleh miskin. Gaji gua harus layak. Kalau lo boleh beli apartemen, kondominium, rumah-rumah mewah, gua bisa beli setidak-tidaknya harus tipe 45 dengan tanah 120, bukan tipe 21. Lo boleh naik mobil mewah, setidaknya kita beli motor tidak kredit. Ada yang nggak kredit beli motor? Ada yang nggak kredit? Cash, yang beli cash, ada nggak? Buka lo buka kredit. Cash. DP-nya. Ya DP bukan cash. Itu juga DP ngutang, minjem koperasi. Tak mungkin muka lo ada duit. Betul apa betul? Ya. Lo boleh kaya, tapi jangan miskinkan kan. Itu namanya kesetaraan. Yang kedua apa itu welfare state, Bung Iqbal?
redistribusi kekayaan yang adil dan merata. Maksudnya apa, Bung Iqbal? Kalau negara ada pertumbuhan ekonomi positif, maka secara bersamaan redistribusi kekayaan apa? Jaminan sosial. Kalau kita kecelakaan kerja, negara bayar. Kan kita udah sebut ulang-ulang. Kalau mati, negara bayar. Mati mahal. Berapa sekarang pemakaman? Mahal kan? 250.000. 600. Belum lagi tahlilnya berapa sekali tahlil. Makanya kita minta negara bayar kalau kita mati. Kalau kita hari tua, negara bayar. Dan jangan sampai hari tua, usia pensiun, kita di PHK langsung kita ambil. Ngapain lu ngurus tabungan buruh? Itu kan mau dikumpulin karena nggak punya uang. Anda lihat saya keras sekali kan? Saya kalau udah pakai bodohnya, kalau Bung Kamto kan orang, kalau saya bodoh amat. Gue kalau udah pakai bodoh amat udah nggak ada yang ngalahin. Itu ilmu paling tinggi, bodoh amat. Tapi lo harus siap dipukulin, siap digebukin, siap di penjara, siap Soleh nggak belain kita. Begitu gue mau digebuk, kata Soleh, saya aja bang yang digebuk. Itu top, itu namanya pengabdian Samina Wato tinggi. Kan garda metal ya kan. Jangan gue digebukin, lo paling kabur nomor 1 lah Soleh. Hidup buruk, gua Bung Iqbal dikebukin kabur. Tidak boleh ada orang kelaparan di negara yang kaya. Ayam mati di lumbung padi. Seperti tikus mati di lumbung padi atau ayam mati di lumbung padi. Apa Bung Iqbal? Kita minta jaminan makanan. Negara kasih kita makan. Enak aja lo korupsi bisa 400 triliun. Misal kita dikasih makan oleh negara tiap bulan 1 juta. Buruh yang ter-PHK, buruh outsourcing, buruh karyawan kontrak, tukang beca, tukang ojol, tukang nyebrangin getek di kali, guru honorer, ibu-ibu rumah tangga itu pasti miskin. Jamu gendong, pedagang pasar miskin. Pokoknya kita minta negara bayar. Misal, klik, tiap bulan 1 juta ke ATM. 1 juta kali orang miskin tidak mampu sekitar 27, sekian juta, 30 juta lah. 30 juta kali 1 juta 30 triliun. 30 triliun kali 12 360 triliun. Korupsi 400 triliun. Kan udah ada BLT. BLT itu sama aja pengemis. Kita suruh baris orang, main injek-injekan. Di mana hati pemimpin? Dia aja beli minyak goreng tinggal telepon. Ibu-ibu yang ngantri bukan ibu-ibu, jerigen minyaknya yang ngantri. Oleh karena itu saudara, hari ini endemi sudah selesai. Bangkitkan kembali mesin-mesin PUK. Gelorakan kembali semangat perlawanan. Teguhkan pendirian dan hatimu. Luruskan pandanganmu. Keluarkan kembali buruh-buruh, anggota-anggota FSPMI. Mayday, kamu harus bergerak menunjukkan kekuatan kamu. Siap berjuang untuk Mayday. Siap berjuang untuk Mayday. Saya kasih tahu ya. Ini tentang, jangan angkat tangan. Ini tentang momentum. Kalau kau tidak keluarkan kekuatan kita, kau tidak tunjukkan kekuatan kembali kamu. Tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, bahkan 5 tahun lagi, upah makan. Pada saat itu kau akan menitikkan air mata, menyesali bahwa kita tidak mau berjuang. Bulan Juni Omnibus Law akan disahkan kembali. Saya udah bilang, bahwa kalau dia sahkan, saya akan instruksikan apapun resiko saya. Walaupun saya udah partai kan dianggap nanti politisasi, bodoh amat. Memang ini partai-partai politik di kaum buruh, kok apa yang salah? Capek kan lo? Iya, hukumannya angkat tangan terus. Hukuman buat kita semua yang selalu berbohong, aksi asal-asalan. Nih, kau camkan omongan saya. Kalau 14 Mei, May Day kita nggak keluar, karena May Day itu momentum di mana seluruh dunia akan lihat. Karena 1 Mei kita jatuh bulan malam takbiran, maka kita pakai 14 Mei. Udah pulang kampung udah selesai, nggak ada itu yang udah nggak selesai. 10 udah masuk. Ya udah turunin karena gue juga capek. Nggak ada. Tunjukkan. Hidupkan kembali mesin-mesin PUK. Gelorakan kembali semangat perlawanan. Ajak anggota-anggota kita
tentang cara untuk meraih kemenangan. Didik anggota-anggota dan diri kita sebagai pemimpin bahwa tidak akan pernah kemenangan diraih hanya berpangku tangan. Kemenangan selalu diraih dengan jalan memilih aksi-aksi turun ke jalan. Kemenangan selalu diraih ketika anggota dan para buruh dikeluarkan dari pintu-pintu pabrik. Dan kemenangan selalu diraih ketika kita bersama-sama. May Day, targetnya 25.000. Targetnya 25.000. AMK, lo berapa targetnya? Dari 25.000 lo berapa? 7.000, 8.000. Lo, Marianto, Hah? 5.000, udah 12.000. Oh kan, Bung Sarino 5.000, udah berapa tuh Nur? 12 tambah 5, 17.000. Mana EE? Ini karena belum udah di SK kan apa belum? Oke, berapa EE? 10.000 ya, berarti emang banyak kan EE kan? Gironya beda EE, Pak. Udah. Nih dengerin nih, EE 8.000, AMK 8.000 kata Bung Parno. Ini 5.000, AI 5.000 logam. Berarti sudah ada 22.000. 22.000 kan? Oh ya, 8 ya, 26.000. Nah, cocok. Cocok. 5.000 sendiri, Pak. Cocok ya, cocok. Epson udah 5.000. Minimal 3.000 Epson, saya udah dengar. Mana tuh tadi? Boy, Epson, iya kan? Benar kan? 26.000, ini udah mau beduk. Seragam harus orange. Tulisan Partai Buruh di belakang FSPMI May Day. Kalau ada yang udah jadi kader partai, boleh. Partai Buruhnya nggak boleh ditulis. Tapi dia tetap pakai. Enggak, sudah udah tobat. Partai apa le? Partai apa sekarang? Partai Buruh. Ya, prinsipnya baju orange. Bayar 10.000 karena kita harus bayar JIS atau GBK. Target saya 150.000. KSPI targetnya berapa Ding? Hampir 100 ribuan ya. 100 ribuan minimal, 150.000 maksimal. Menangkan. Di situ nanti ribuan Partai Buruh tuh. Bung, lu dengerin ya. Bekasi adalah dicatat sejarah ketika Partai Buruh telah berkuasa. Bahkan naluri saya yakin umur saya udah gak ada lagi. 2034, kau dengar, tahun 2034 Presiden Republik Indonesia berasal dari Partai Buruh. Lula da Silva di Brazil, Pedro Castillo di Chili, Boric di Chili, Pedro Castillo di Peru, dan yang terbaru ini adalah dari Norwegia. Sekali lagi saya mau tanya, siap aksi May Day? Siap aksi May Day? Siap aksi May Day? Saya tanya, AMK berapa? EE berapa? AI berapa? Logam berapa? Pulang dari sini, datang no. Kamu sebagai panglima yang hadir, buat BPW 10.000. Siapa? Oh ya, bayar cash 10.000. Bayar cashnya 10.000 rupiah. Ya, udah kalau udah mau beduk, sekali lagi angkat tangan tinggi-tinggi. Siap berjuang, siap ikut May Day, siap orangnya Transjakarta. Partai Buruh, Partai Buruh, Partai Buruh. Sambutlah kita nanti tengah Ramadan, setelah Idul Fitri merayakan kemenangan. Buruh akan meraih kemenangan pada tanggal 14 Mei, acara May Day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.